bersama saya YouTube Channel. Kita akan membuat tutorial desain tangga dengan memperhatikan perspektifnya. Kita ingin mengubah desain yang polos ini menjadi lebih artistik. Jadi saya ingin desainnya yang mirip seperti tembok yang di bendungan ya. Karena menurut saya model yang begitu lebih realis dan enak kelihatannya kalau dia dibuat di lantai, karena kesannya ini lantai itu dari beton begitu. Oke, kita langsung saja. Pertama yang kita lakukan adalah mengambil perspektifnya, karena di sini ada sisi yang gelap, sisi yang terang, sisi yang paling depan itu selalu yang lebih panjang dibandingkan sisi yang jauh ini. Jadi untuk bisa mendapatkan perspektif yang kita inginkan, kita bisa masuk ke menu filter, vanishing point. Ini dia lembar kerja vanishing point. Nah, di sini kita beri titik perspektif untuk mendapatkan bidang-bidang perspektifnya. Ini kita perbesar dulu untuk mempermudahkan kita nanti mengambil titik-titik perspektifnya itu. Kita lihat sebentar untuk menentukan di mana perspektif pertama yang akan kita ambil. Sepertinya lebih cocok di tangga kedua dari atas. Ini tangga pertama, kedua. Oke, kita ambil dari create clamp tool, ini kita aktifkan. Bisa juga dengan menekan tombol C. Oke, selanjutnya kita klik di masing-masing titik sudut. Setiap kita klik maka akan diikuti sebuah garis, dan ini akan membentuk bidang perspektif. Ya, kebetulan di sini dia bisa langsung sempurna warna biru. Di sini saya perlu perkenalkan sedikit bahwasanya mengambil vanishing point untuk mendapatkan bidang perspektif di Adobe Photoshop itu mengenal 3 warna, dimana yang paling bagus itu adalah biru, lalu ada yang kuning, ya cukup bagus, dan yang terakhir adalah warna merah, itu kurang bagus. Ini dia. Ini artinya kurang bagus apabila kita nanti membuat bidang desain. Dan di sini bisa juga kita mengetahui bahwasanya pembuatan tangga ini pun akan kelihatan dia itu kurang datar, atau mungkin ini adalah karena tekanan atau juga penyusutan. Nah, di sini dia bisa kelihatan deh. Oke, ini tuh garis lurusnya dari perspektif yang diukur dengan digital, sementara di realistisnya yang ini dia. Oke, ini tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita perhatikan adalah di titik-titik sudut itu sudah tepat atau belum. Selanjutnya di sini kita butuh bidang perspektif yang ke atas. Ini bidangnya. Atau kalau di tangga itu yang jelas bidang vertikal ya. Untuk dia bisa mendapatkan sisi yang vertikal, dengan cara ini kita aktifkan dulu ke plan, tekan tombol Alt, lalu tarik di garis tengah ini. Oke, nah di sini jangan langsung merasa ini gagal, ini bisa kita perbaiki, tinggal digeser saja. Bidang yang di samping juga sama. Kita lihat lebih dekat.
kurang tarik ke atas sedikit. Oke, setelah seperti ini kita butuh untuk perspektif yang paling atas. Ini kita lakukan hal yang sama, kita kembalikan ke Plan Tool atau tombol C, tekan aja, lalu tombol Alt, tarik yang tengah, dan dia akan menyelesaikannya dengan sendiri. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke tangga yang bagian bawah. Nah, di sini sudah tidak muncul titik perspektif. Oke, kita bisa munculkannya. Caranya gampang, tekan C lalu klik di bagian dalam perspektif saja. Nah, di sini dia sudah memunculkan titik-titik perspektifnya. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi, tekan Alt lalu tarik. Oke, setelah seperti ini kita bisa perkecil untuk melihat hasilnya. Nah, ini dia. Jadi semuanya sudah mendapatkan bidang perspektifnya. Kita ambil mulai dari tangga yang paling dasar, kedua dari bawah, ketiga dari bawah, terakhir, ataupun tangga yang puncak, lalu tekan saja OK. Ups, kenapa tidak terjadi apa-apa? Ya, karena memang yang kita ambil hanya adalah perspektif saja. Oke, setelah dari sini, tadi kan kita membicara itu desainnya. Jadi untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus itu, kita awali dengan mengambil perspektif. Selanjutnya kita ingin menggabungkan desain, ya kan? Oke, kita ambil desainnya. Saya perkecil dulu. Enter saja. Nah, di sini saya ingin menggunakan gambar burung menjadi desain di tangga ini. Ini saya tempel di sini. Dimana bidang yang paling saya suka adalah bagian badan burung dan juga ada gambar hutan yang di belakang. Oke, untuk bisa dia nempel mulai dari yang bidang horizontal ke vertikal, horizontal, vertikal sampai ke bidang atas. Nah, itulah fungsinya perspektif tadi. Kita beri layer baru, tarik ke bawah. Layer baru ini kita ganti nama desain. Baik, kita bisa masukkan dia ke perspektif yang tadi, ke vanishing point. Maka kita perlu bahan mentahannya kita angkat. Kita kembali aktifkan lagi gambar burung, tekan Ctrl lalu klik di thumbnail. Setelah muncul itu bagian seleksinya, kita copy saja, Ctrl C, lalu ini kita hidden aja dulu. Ini kita deselect. Kita kembali ke layer desain. Di sini menjadi tempat penggabungan antara tangga ini dengan gambar burung. Untuk menggabungkannya, kita masuk ke menu filter, vanishing point lagi. Nah, dia tetap ada di sini. Langsung muncul. Setelah itu drag saja, masukkan ke dalam. Bidang horizontalnya lebih panjang, bahkan melebihi dari bidang tangga. Tidak apa-apa, ini kita bisa ubah. Aktifkan dulu pengubahan dari Ctrl T, lalu ini ubah saja. Biasakan mengambil desain dari atas, karena ini akan mempermudah ke bawah dan selanjutnya nanti.
Sepertinya di sini dia udah cukup. Untuk menunjukkan ke bawah, memperpanjang nanti, kita tekan Alt, lalu arahkan pointer ke sini, tinggal tarik saja, maka kopiannya akan datang sendiri. Oke, nah yang ini tadi kan satu di kanan, satu yang di kiri. Supaya dia bergeser ke kanan, tinggal ini pindahkan saja. Kita hilangkan checklistnya. Nah, dia sudah kembali dengan sendirinya. Oke, setelah ini enter saja. Nah, ini dia. Fungsi layer tadi yang kita buat, layer design, itu menjadi tempat baru penggabungan antara tangga dengan gambar burung. Nah, gambar burung ini kita sudah bisa hapus. Selanjutnya kita ingin membuat desain yang tembok bendungan tadi. Jadi kita buat teksturnya. Jadi kita tidak garis sedikit-dikit seperti bongkahan gitu, tidak. Sebelum ke sana, ini kita atur dulu. Pertama, ini kita kopikan, Ctrl J, lalu blending mode kita ubah ke screen, kita double klik, layer stylenya kita ubah sedikit, biarkan dia lebih blur. Sini cukup, lalu oke saja. Nah, selanjutnya kita gabungkan antara desain copy dengan yang desain tadi. Ini kita tekan Ctrl, lalu klik di desain juga sehingga aktif dua-duanya, lalu Ctrl G, group. Dia sudah kena grup. Setelah ini kita akan membuat tekstur tadi supaya dia berkesan seperti tembok yang ada di bendungan. Kita ambil teksturnya, open aja. Ini dia tekstur yang saya inginkan. Pam. Nah, di sini tekstur ini akan saya angkat ke sini dia. Jadi dia nanti di bagian yang desain akan seperti muncul goresan-goresan yang membuat teksturnya lebih keren lagi. Cara mengangkatnya adalah ini, kita buka dulu, tekan dia ke layer 0 aja, lalu tekan Ctrl, lalu klik di thumbnail layer 0, muncul seleksi. Setelah itu kita angkat, arahkan ke bagian lembar yang tangga rumah, ini kita angkat ke sini. Oke. Nah, kalau kita geser lagi, ini akan menutupi, bukannya menyatu tapi malah menutup. Nah, kita inginkan dia seperti ini. Ada bagian perspektif yang datar, tinggi, bagian yang gelap di sini. Nah, untuk bisa mendapatkan kesan itu, kita buat lagi seperti membuat lembar yang desain. Ini kita tutup dulu, kita buat layer baru lagi. Di sini kita namanya tekstur aja. Setelah itu ini kita aktifkan layer satunya, tekan Ctrl, thumbnailnya kita klik, muncul seleksinya, lalu kita copy. Setelah itu ini kita tutup dulu, ini di select, tekstur kita aktifkan, masuk ke menu filter, vanishing point, kita pastekan tadi di sini. Setelah ini kita drag saja. Ya, dia sudah masuk dan memiliki bidang sendiri. Kita ubah ukurannya dulu, terlalu panjang.
Kita buat lebih proporsional dia ya. Lalu kita mulai dari lembar yang paling atas. Oke, jadi dia ini lebih jelas ya. Kita perpanjang ke bawah dengan cara tekan Alt, akan muncul dia pointer yang begini. Ada 2 panah, tarik saja satu. Ini kita geser jadi lebih padat. Terus yang paling terakhir, ini dia. Oke, jadi dia sama ya kan. Nah, setelah ini oke kan saja. Yang terjadi dia malah menutup semua. Namun tenang saja, kita atur dari blending mode, kita pilih dia di soft light ya. Efeknya ini masih kelihatan ya. Untuk lebih mempertegasnya, ini kita bisa lakukan hal yang sama seperti yang di grup 1. Ini kita double klik, blend if-nya kita ubah, oke. Setelah itu agar dia lebih realistis ya, agar dia lebih kelihatan nyata gabungnya ini, jadi kayak lantai yang biasa. Yang tekstur kita perlu copy ke Max grup 1 supaya dia bergabung. Seperti biasa, tekan Ctrl dulu, klik di layar thumbnail, lalu ini copy. Setelah itu aktifkan di grup 1, tekan tombol Alt, lalu klik di Clipping Max. Ini dia sudah muncul bagian seleksi dari tangga tadi. Selanjutnya kita tempel dia di sini dengan cara Ctrl Shift V. Pastenya begini. Nah, ini dia lebih memungkinkan nanti goresan-goresannya ini membuat efek seperti yang ada di bendungan itu lebih jelas ya. Kita bisa lakukan dengan cara Ctrl I. Nah, nanti kita perlu ngebrush bagian yang tepinya ini ya kan, nggak mungkin yang lain pada redup, di sini terah ya kan. Jadi dia kesannya ya seperti rumah yang ada di hutan, namun realis dan juga memiliki desain ya. Kita perlu bagian yang tepi ini, kita usahakan dia nempel ataupun
memiliki varian yang mirip lah dengan tepiannya. Ini kan baru di semen ya, kan agak lucu kita lakukan sebuah modifikasi namun kelihatannya waduh ini aneh gitu kan, terasa aneh dong. Jadi sini kita perlu efek ngebrashnya. Untuk kita bisa menguranginya, kita ini aktifkan dulu, klik di bagian layer mask, lalu pilih di brush. Ini warna kita ubah ke hitam. Ini semua sisi kita lakukan ya. Untuk menguranginya bisa menggunakan tombol ini. Lalu saja nanti pengolahannya. Nah, setelah begini kita bisa aktifkan lagi di tekstur. Ini kita bisa kurangi opacity-nya. Ya. Ini juga kita kurangi di poin 90 cukup. Yang berdua ini bisa kita buang. Yang ini kita bisa buang ini. Ini juga. Untuk mematenkan ini kita Ctrl 0 ya. Ini dia ukuran yang sebenarnya. Oke, setelah ini kita komplitkan dia satu, tekan Ctrl Shift Alt dan E. Nah, ini dia yang terbaru. Ini kita close juga nggak apa-apa. Sisi yang terangnya di sini ada, bagian yang gelapnya ini ada. Nah, jadi nanti bagi teman-teman bisa melakukan latihan yang terbaik lagi di rumah, buat desain sebagus mungkin dengan memanfaatkan kemampuan manipulasi dari Adobe Photoshop. Oke, sampai bertemu kembali dan selamat berlatih.